Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah masjid aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai taklim adalah kita minta suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang kita Syekh Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali Muhammad Shalih Al-Fadhil kita Syekh Muhammad Isa bin Muhammad Dahlan wa sahibu hadakum Zaid bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Rada Abdul Samad wa suluhim wa furuhim zalukum fi majma'in Allah yaghfirullahu wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa an ida alaina min barakatihim wa asra anwarim min afatin fi din wa dunya wal akhirah syairillah wa lahumul fatihah. Kita lanjut pengajian kita masih di dalam kitab Sirajatul Ibn juz kedua halaman 225 di paling atas waman ya'firu dzunubah illallah ya 225 paling atas tapi yang dibaca antara sarahnya ya auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fid darin amin. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, sebuah ayat lagi sebagai ayat roja, ayat sebagai suatu harapan, yaitu di surat Ali Imran ayat 135. Ayat 135 yang ini ditulis di belakangnya dong, wa ma yaghfiru dzunuba illallah, itu omong yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali, cuma belakangnya doang. 103 apaan alamannya? 225. Di dalamnya ada tuh baris kedua walladzina, ayat awalnya walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim, baru ada wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, Ghazali cuma naruh belakangnya doang tuh. Ya. Jadi ini surat Ali Imran ayat 135, Allah menyatakan walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, yang enggak beres, enggak baik, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya udah paham ya? Kalau dikatakan menzalimi diri sendiri itu maksudnya kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, itu sebenarnya kita lagi menzalimi diri kita. Dengan begitu kan kita akan disiksa tubuh kita. Berarti kalau kita berbuat dosa, kita sedang menzalimi diri kita sendiri, karena yang akan disiksa badan kita sendiri. Gitu. Jadi idza fa'alu fahisyah, orang-orang yang membuat keji dan menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha, ya, lalu mereka mengingat Allah, ya, kembali kepada Allah gitu. Fastaghfaru, lalu mereka memohon ampun, karena habis itu mengingat Allah dan memohon ampun di dzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Wa ma yaghfiru, terusannya gitu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan ampunan yaghfiru dzunub illallah, kecuali Allah. Itu jadi wa may yaghfiru dzunuba, tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Nah, ini maksudnya ini suatu yang tepat. Orang yang melakukan perbuatan keji, orang-orang yang zalim terhadap diri mereka, lalu mereka mengingat Allah dan mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, itu tepat. Memohonnya harus kepada Allah. Kenapa? Kalau kita berbuat nggak benar, kita berbuat rusak, harus memohonnya kepada Allah. Kenapa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nggak ada yang bisa menghapuskan dosa, ya, nggak ada yang bisa ngampunin dosa-dosa kecuali Allah. Jadi kalau minta ampun ya sama Allah, gitu. Ya, atas segala kekejian dan perbuatan zalim gitu. Lalu ya ayatnya selanjutnya tuh ghafiriz zambi wa qabli taubah taubi. Ghafir, surat Ghafir ayat 2. Surat Ghafir ayat 2 ada lagi ghafiriz zambi wa qabli taubi. Tahu begitu doang. Itu belakangnya lagi. Ya, ayat kedua, ayat ketiga. Surat Ghafir. Sebenarnya ada dari awalnya Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi. Ya, itu baru sampai situ. Ya.
wa qabilit taubi, gitu ayatnya. Surat Ghafir. Kalau dari ayat 1 ini kan langsung ayat 3 aja doang, gak usah dikeluarin. Gitu, di bawahnya ada tuh, ya, lihat ada Hamim, ya kan? Dari pertama ditulis kalau di saranya Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ya, telah diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Berkuasa, Maha Tahu. Ghafiriz zambi, Allah itu adalah pengampun daripada dosa-dosa. Ya. Wa qabilit taub, dan juga penerima tobat-tobat. Itu Allah. Itu. Jadi Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Wa ruya, di bawahnya lagi tuh ada gak? Tuh 2, 3, 4 dari atas. Wa ruwa tengah-tengah itu ya. Wa ruya an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar ada, dan diriwayatkan dari Anas anna Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iktaqada, ya, dia dikunjungi rajulan za ba'sin syadid, ya, yang mempunyai za ba'sin syadidin min ahli Syam, yaitu orang yang rusak lah, kelakuannya rusak dari ahli Syam, orang-orang negeri Syam. Syam itu kalau zaman Umar bin Khattab, Syam itu yang sekarang Syria, Yordan, Palestina, itu Syam dulu namanya. Sekarang udah dibagi-bagi, ada Syria, ya, ada Yordan, ada Palestina. Sebenarnya kalau dulu Syam itu namanya, negeri Syam. Itu ada orang yang rusak datang, ya. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, la lahu etut tatabi'u bi hadis sarab, ya. Ya, masih aja orang itu masih demen minum-minumannya, jadi maksudnya orang masih tukang minum lah gitu ya. Tatabi fi hadis sarab, ya, tetap kelakuan yang selalu minum-minuman arak gitu. Ya, faqala Umar, lalu Umar mengatakan li katibihi uktub. Lalu Umar menyuruh, jadi melihat orang Syam ini masih mabuk-mabukan aja ya. Itu kerjaannya masih mabuk aja. Umar bilang sama katib maksudnya tukang sekretaris lah, ya, sekretarisnya Umar. Kata Umar ke sekretarisnya, uktub min Umar ila fulanin, ya, tulislah sebuah surat dari aku, gitu, dari Umar kepada si fulan, ya, orang yang melakukan perbuatan rusak gitu, ya, mabuk-mabukan mulu dan gak pernah mau berhenti mabuk ya. Umar bilang kepada sekretarisnya, tolong tulisin surat buat dia, saya mau ngomong dari Umar kepada si, nggak disebut namanya, kenapa ya? Ini dalam kitab kaidah etikanya kalau ngomongin orang yang benar itu jadi gibah, makanya namanya nggak disebut. Jadi ini kan cerita sebelum dia jadi orang benar, tobat, kan dia akhirnya kan ditobat nih. Jadi tentang keburukannya masa lalu nggak diceritain, kenapa ya, kok jadi gibah gitu, makanya fulan nyebutnya gitu. Ya, pengarang kitab sampai segitu, ya, ngeri gitu ya, takutnya salah fulan aja dah gitu, nggak disebut namanya. Masa gitu, nah, Umar bin Khattab masa tulislah surat dari Umar kepada si fulan, terus nyampenya kemana? Kan kata sekretarisnya, Pak Umar, ini dari kamu, iya bener, buat siapanya saya mau kasih siapa, buat si fulan, sebenarnya ada namanya cuma ya nggak boleh disebut gitu. Nah, kalau coba ada kita sering ngirim surat gitu, ya, dari saya buat si fulan, siapa orangnya gitu, yang ngirimnya juga bingung, nih buat siapa bang? Fulan dah pokoknya, fulan, kalau nggak fulan, fulanah gitu, perempuan berarti. Itu ya, salamun alaika gitu, salam buat kamu, tulis isi suratnya ya begitu ya. Wa ana ahmadu ilaika Allahu, aku, kata Umar gitu dalam suratnya nih, aku memuji Allah, ya, ahmadu Allahul ladzi, itu Allahu apa Allah, ana ahmadu, aku memuji kepada kamu akan Allah, jadi maf'ul dong ya. Allahul ladzi la ilaha, itu udah habis sampai situ. Ana ahmadu ilaik, aku memuji kamu. Allah tuh kalimat baru lagi, Allahul ladzi la ilaha illa huwa, Allah itu yang mana tidak ada Tuhan selain dia ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu. Suratnya begini ya. Depannya mau kedima begitu langsung Bismillahirrahmanirrahim gitu. Cuma dia bilang assalamun alaikum. Gitu. Isi suratnya nih. Nah, mau bikin surat begini nih. Simpel banget kalau assalamun alaikum ana ahmadu ilaik ya. Aku memuji akan kamu gitu. Ya maksudnya pujian-pujian hanya kepada Allah. Gitu. Allahu allazi la ilaha illa huwa. Allah itu Tuhan yang tidak ada sesembahan selain Dia. Bismillahirrahmanirrahim tuh. Langsung bismillah. Ini suratnya isinya apa sih? Nggak ngomong Umar bin Khattab sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tulis surat. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz zanbin wa qabilit taubi syadidil iqab. Zittauli la ilaha illa wa ilaihil masyir. Itu isi suratnya adalah surat Ghafir ayat 1 sampai 3. Ya. Sebenarnya Umar nggak ngomong ini. Ngirim ayat-ayat Quran doang. Ya, artinya apa? Tahu nggak? Hamim tanzilul kitabi. Surat Hamim dah ayat surat Hamim lagi. Surat Ghafir ayat 1 sampai 3. Baca sendiri artinya dah. Ya. Yang menurunkan Quran dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tahu. Ghafiriz zanbin, Allah yang sosok yang pengampun atas dosa-dosa. Qabilit taubi, penerima taubat. Syadidul iqab, dan Allah juga sadis akan siksanya, keras. Zittauli, dan juga memiliki karunia tadi. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. Ilaihil masyir, ya kepadanya lah kita akan kembali. Gitu. Itu doang suratnya. Ini orang mabok dikasih surat begini, ya isinya ayat Quran. Tapi dia ngomong nih Umar sama ya si sekretarisnya. Wa khatamal kitabah, lalu beliau menstempel itu surat. Stempel kalau zaman itu kan ada ya stempelnya gitu, kalau tonton film-film klasik dah kolosal dia ada stempel begitu. Yang punya stempel cuma Khulafaur Rasyidin, raja gitu. Jadi dia ada, Nabi Muhammad juga ada cincin. Jadi Tintin buat stempel tank gitu. Nggak stempel RT nya nggak ada lagi. Stempel RT taruh sini terusnya. Iya, Lodi suruh bikin aja di sini nih. Lot bikin stempel RT di sini aja. Des. Iya. Jadi nggak bisa dipegang-pegang, dibawa. Iya. Ya, entar ada orang yang ada lagi. Ada orang yang enak lah. Suruh bikin yang di jari aja. Jadi nggak bisa dipinjem-pinjem kan gitu. Itu jadi di stempel sama Umar, lalu baru mau dikirim. Wa qala li rasulihi, dan Umar mengatakan kepada utusan yang mau ngirimin surat itu ke siapa namanya? Si orang tukang mabok itu yang di Syam. Ya. Dia mengatakan la tadfa'uhu ilaihi hatta tajidahu sahihan. Jangan kamu kasih ya ini surat sampai dia sadar. Itu maksudnya. Lo ngapain kasih surat? Isinya ayat Quran. Kasih lagi mabok dikasih. Kata Umar jangan bego-bego banget ya, jangan jadi utusan gitu. Ini lo kasih kalau dia sadar. Kalau dia nggak sadar jangan lo kasih dulu. Nah kalau disadar baru dikasih suratnya begitu. Ya paham lah ya. Ya. Summa amara min indihi bid-du'ai lahu bit-taubah. Ya. Kemudian ada perkara di mana di sisinya dengan doa lahu bit-taubah. Ya, maksudnya ada doa pertobatan untuknya. Falamma atathus sahifah. Ya. Ya karena di dalamnya terkandung doa dan juga agar dia mendapatkan hidayah untuk tobat gitu sih. Si tukang mabuk ini Umar juga menitipkan doa itu biar dia bisa tobat. Lalu ketika falamma atathu sahifah, ya ketika dia mendapatkan surat itu, ja'ala yaqra'uha, lalu dibaca dah. Ini udah sadar ya, dia udah sadar, dikasih nih sama tukang ngirimnya, Pak Haji kali ya. Haji Awi berarti. Nih ada surat, itu kan lagi sadar nih gitu. Ini ada surat dari Umar bin Khattab gitu. Diambil sama dia ya, lalu dibaca wa yaqulu, lalu dia mengatakan qad wa'adani Allahu ayaghfirali, sesungguhnya Allah menjanjikan ampunannya untukku, wa hazarani iqabahu, dan juga Allah memperingati akan siksanya, azabnya. Falam yabrah yuraddaduha, ya, dan dia itu tetap
Falam yabroh itu maksudnya tetap duduk di situ, habis baca itu diem aja dan diulang-ulang itu ayat yang dikasih sama Umar. Ya, wataraddaduha hatta baka, sampai dia menangis. Dikurang tuh ayatnya, Hamim tanzilul kitab. Karena isi suratnya apa? Berupa Allah Maha Pengampun dan juga Allah siksanya sangat pedih. Dua-duanya dikasih tahu gitu. Kan isinya gitu. Ya. Ya, dipikir ada isinya itu ada harap, ada khaufnya juga. Ya. Allah mengatakan ghafir zanbin wa qabil taubah gitu. Allah itu penerima pengampun dosa-dosa, dan Allah itu penerima taubat, tetapi Allah juga siksanya sangat pedih. Jadi duanya ada di dalam, makanya dia selalu mengulang-ulang sampai di akhir menangis gitu. Ya, summa naza'ah, lalu akhirnya dia berhenti, terlepas lah, maksudnya melepas semua kebiasaan lamanya, mabok-mabok ditinggal, akhirnya taubat dia. Setelah baca itu berkali-kali, ya, karena juga dari Umar bin Khattab, ya, lain lah mungkin suratnya, walaupun sama-sama ayat Quran, tapi yang kirim Umar bin Khattab nih. Dia baca terus dia menangis, akhirnya dia taubat, ya, melepas semua kebiasaannya mabok-mabokan. Fa'asanan nuzuk, dan dia benar-benar baik dalam melepas semua itu, maksudnya benar-benar ninggalin, nggak pernah menyentuh lagi tentang minuman keras, dan nggak pernah berlaku nggak beres lagi. Wa hasanat taubatuh, dan taubatnya benar, taubat yang baik, ya, taubat yang bukan taubat sambel, nasohe gitu. Taubat yang benar-benar tidak akan pernah melirik ataupun kembali ke tempatnya sekalipun, apalagi melihat barang yang enggak aja udah. Itu taubat yang benar-benar taubat yang baik. Dia benar-benar tinggalin semua dan kembali menjadi orang-orang yang rajin ibadah. Ya. Itu lalu falamma balagha Umar, ya, ketika sampai kepada Umar amruhu, tentang perkara dia, ini masalah dia itu sampai kepada Umar, cerita bahwa Pak Umar ya, Pak Khalifah gitu. Pakai Pak susah, Pak Khalifah, Pak Umar. Ya Khalifah, kalau Arab pakai iya sih, ya Khalifah, ya Umar gitu, bukan Pak. Ya Umar, sesungguhnya orang yang kamu kasih surat itu yang di Syam, dia udah tobat, dia jadi orang benar sekarang. Begitu. Sampai itu maksudnya, sampai berita tentang pertobatan ini orang kepada Umar bin Khattab. Ya, qala, lalu Umar mengatakan, hakaza, ya, pasna'u idza ra'aitum akhakum zulatan. Ya, beginilah caranya, ya, kata dia begitu. Dan inilah caranya kalau kalian punya teman yang lagi sesat, lagi tergelincir, maka tolonglah, bantulah dia gitu. Idza ra'aita akhakum, gitu. Jika kalian melihat saudara kalian zulatan, ya, lagi sedang dalam keadaan kesesatan, itu fasadidu, maka arahin dia, waqafuhu, dan tahan dia, berhentiin dia. Gimana caranya? Wada'ulahullah, dan ajak dia untuk kembali kepada Allah, ayatuba alaihi, untuk bertobat. Maksudnya doain dia agar dia bisa bertobat gitu. Wala takunu a'wanan li sayati ini alaihi, jangan justru malah kalian membantu setan dalam urusan kesesatan ini orang. Apaan? Ya, kadang ada saudara atau teman kita lagi nggak beres, lagi ngerusak, kita malah mencela, menghina, emang orang nggak benar gitu. Ya, nggak pantas dalam ikut-ikut ngaji. Ini kita malah jadi saudaranya setan, temannya setan, membawa dia untuk, ya, kalau nemenin sih nggak mungkin kan kita orang-orang udah ngaji, terus kata orang-orang yang lagi kesesat teman kita, mabuk atau apa itu mana, kan bukannya dikatakan kita membantu setan, bukan kita nemenin dia, bukan. Nah, berarti kita nggak ngaji dong. Maksudnya dia jangan jadi kayak temannya setan dengan justru malah memojokkan dia. Apalagi orang baru buat mau ngaji, ini sebenarnya ente bantuin setan saat dikatakan dia mau tobat ya, dia ngaji, malu-malu kan dia datang gitu. Kita kata, "Usai, tumben ngaji. Ada apa loh? Dapat warisan gitu." Ini omongan-omongan yang ini buat akhirnya dia mundur lagi. Ini kita sebenarnya saudaranya setan, pembantu setan. Orang mau tobat, dia udah datang ke sini aja itu udah bagus banget. Jangan dicela, jangan sampai dikata, ya elah, tumben-tumbenan lo ngaji. Ada apa nih? Jangan digituin. Itu sebenarnya kita termasuk orang yang membantu setan untuk membuat dia nggak jadi tobat.
Padahal Umar bin Khattab justru gimana caranya disuruh, ayo doain dia, ajak dia, arahin dia, doain dia biar bisa tobat. Nah pas dia tobat dia mau ngaji, masa kita hinain? Nah, justru kita ayo nggak apa-apa ya bego-bego dikit nggak apa-apa, gue juga dari dulu ngaji bego terus gituin aja deh. Ya, jadi jangan, apalagi karena ada orang mau ke masjid ya baru tumben karena dia pengen mungkin dapat hidayah atau apa, gue mau bener mau main ke masjid, jalannya ke masjid dikata sama orang-orang lewat, tumben banget ke masjid, ada apa nih? Kan orang jadi down lagi ya. Ya udah biarin aja dia, jangan menghalang-halangi orang ingin berbuat baik. Ya. Emang apa kita udah bener banget apa ngaji begini? Terus ada orang yang baru mau tobat pengen ngaji kita celak. Begitu. Ya, ini jangan dikatakan, janganlah kalian, kata Umar bin Khattab gitu, kalau ada teman kalian lagi tergelincir, tolongin dia, arahin dia, doain biar dia bisa tobat. Jangan justru kita jadi membantu setan. Ya. Dengan justru memojokkan, lo nggak bener, lo jangan gaul di sini, begitu. Mungkin dia bisa ngongkrong itu kalau ngobrol sama kita lama-lama dengerin hidayah dengan ayat-ayat Quran, akhirnya itu dan dapat hidayah. Kita malah jangan orang nggak bener, jangan ngomong sini nggak bener, gitu. Ini kan kasihan. Ya, jangan terlalu memojokkan. Itu namanya kita membantu setan untuk tetap membuat dia tergelincir. Wallazi yaqbalu taubah an ibadi. Ya, itu ada lagi ayat lagi. Wallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Surat Syura ya. Syura ayat 25. Ada lagi tuh. Memang penggalan dong yang diambil sama Imam Ghazali. Ayat 25. Wallazi, dialah Allah yang yaqbalu taubah, yang menerima taubat akan hambanya. Gitu. Itu di bawahnya ada, di dalamnya ada lagi kan, yang di bold, kurung tutup kurung buka, waladzi yaqbalu taubata an ibadih. Itu 3 baris dari atasnya, dari bawah ayat itu. Wat taubatu, nah ini ada gak? Taubat itu gitu, ayarji'a anil qabih wal ikhlali bil wajibil bin nadami alaihima. Yang dibilang tobat itu adalah berbalik daripada qabih, keburukan-keburukan, pulang dari keburukan. Paham nggak? Kenapa dibilangnya pulang? Emang kebenarannya kan kita awalnya bersih, ya. Kita dari kecil, dari bayi itu anak yang bersih, jauh dari itu. Ya kita itu pas SD, SMP, SMA mulai dah masuk ke kobangan tuh. Akhirnya kita disuruh pulang. Tobat itu pulang kembali ke tempat kita dulunya masih bersih gitu. Baik lagi dah, baju kotor, kita cuciin sama emak kan gitu. Ya, paham nggak? Jadi dibilang tobat itu adalah berbalik daripada kekotoran al-qabih wal ikhlali bil wajibi, dan juga pelanggaran terhadap kewajiban. Ya, ini kan orang yang namanya nggak sembahyang tadinya gitu. Ya akhirnya dia tobat, ya udah balik. Nggak sembahyang, berbuat nggak benar, perzinahan, perjudian, perzinahan gitu. Dia balik, dan juga pastikan kayak gitu nggak bakal sembahyang tuh ya. Sembahyang juga nggak meninggalkan kewajiban, disuruh baliklah dengan apa? Bin nadami alaihima, dengan penuh rasa menyesal atas keduanya, ya. Berbuat nggak benar sama ninggalin kewajiban, ya. Dulunya bermaksiat mulu sama nggak ninggalin sholat, itu harus disesali. Pulang sambil menyesali semua hal-hal itu yang bilang tobat, ya. Wal azmi ala Allah yauda, dan juga bertekad yang kuat di dalam jiwa bahwa aku tidak akan pernah kembali lagi. Tuh, itu dia bilang tobat, ya. Paham ya? Ini definisi tobat begitu dikatakan oleh beliau nih. Siapa yang ngomong? Nggak ada yang ngomong, ini berarti Muhammad Ihsan yang wadahlan. Beliau mengatakan tobat itu adalah berpulang balik daripada kekotoran dan juga pelanggaran daripada meninggalkan kewajiban dengan penuh penyesalan, dan bertekad dengan kuat di dalam jiwa kita, hati kita, untuk tidak akan pernah kembali lagi. Itu dibilang tobat, ya. Lalu waqala Ali Yun radhiyallahu anhu, ada tuh lanjutnya lagi. Yang tadi ada sisanya, nggak usah di langsung aja. Waqala Ali bin Abi Thalib mengatakan,
Wa yang dibilang tobat itu adalah ismun yaqu ala sittati ma'anin. Ya. Isim nama-nama yang jatuh daripada 6 makna. Ya. Yang dibilang tobat itu kata Ali bin Abi Thalib ada 6 makna. Ya, alal madi minaz dzunub gitu. Yaitu makna di mana tobat itu kembali daripada dosa-dosa yang telah lalu, anadamat. Ya. Pertama yang dibilang makna daripada tobat itu adalah pertama dikatakan tobat itu adalah madi minaz dzunubi anadamat. Pulang daripada dosa-dosa masa lalu itu harus disesali. Pertama itu menyesali dosa-dosa masa lalu. Yang kedua litadyi'il faraidi i'adah. Segala sesuatu yang luput daripada kewajiban harus diulang, dikerjain, kodok. Ini yang dibilang bab tobat sama Imam Ali bin Abi Thalib bilangnya gitu. Pertama, menyesali semua yang udah pernah terjadi. Kedua, yang dulu ditinggal-tinggalan dari kewajiban dikerjain. Ya ada. Ya. Oradul mazalimi itu, dan juga ini yang susah nih. Wa izabatu nafsi fitoah. Ini dua apa tuh nih? Waradul mazalim. Ya ini yang susah, apa tuh, kembaliin orang yang pernah dizolimin haknya. Ini berat ya. Ya kalau kita ngezolimin hati perempuan gimana? Balikin ya. Ya, harta kita atau apa ya kali. Ya kita pernah menzolimi dengan ngambil haknya orang, kita balikin. Itu habis itu juga taubat. Lalu wahizabatu nafsi fitoah, dan peleburan itu yang berapa nih? Peleburan jiwa di dalam ketaatan, maksudnya benar-benar taat sampai benar-benar kita biasanya itu kalau orang lagi tobat ibadahnya tuh awalnya panas badannya, itu biarin lebur agar itu hancur semua dosa-dosa di badan. Ya. Kama robi tuha fil ma'siyah, seperti dia mengasuh dirinya di dalam kemaksiatan. Ya. Wa idza qatu nafsi mararatu ta'ah kama adzaqatha halawatul ma'siyah. Gitu. Jadi untuk menghancurkan segala, maksudnya jiwanya ini harus benar-benar dipaksain dalam ibadah untuk mengganti dulu dia sangat senang-senang nafsunya dengan kemaksiatan. Gitu. Dan juga dia harus merasakan gimana pahitnya ibadah, beratnya ibadah. Ya, untuk mengganti di mana dulu dia pernah merasakan nikmatnya kemaksiatan. Diganti. Paham nggak? Ya. Jadi untuk ngelebur ini dibilang begitu. Ya, dia harus merasakan bagaimana beratnya ibadah, pahitnya beribadah, ya, capeknya ibadah. Untuk melebur daripada dulu dia sangat nikmatnya dengan kesenangan-kesenangan. Kemaksiatan. Dan dia juga harus merasakan pahitnya, getirnya, lelahnya gitu. Ketaatan kepada Allah, ya. Kama azakna, seperti dia telah menikmati, merasakan nikmatnya kemaksiatan. Wal baka'u badala kulla dahikathu, yang dan juga seringin menangis sebagai pengganti dulunya dia sering ketawa-tawa senang-senang dalam kemaksiatan. Ya, meleburnya begitu maksudnya. Meleburlah semua kesenangan-kesenangan kemaksiatan itu dengan lebih khusyuk kepada Allah. Tadinya sering ketawa-ketawa, kita ingetin bahwa kita ketawa-tawa dulu dan hahi gitu kan, dengan kemaksiatan sampai nyekek-nyekek, yang dinyekek yang dimegang gitu. Hahi. Nah itu ganti dengan di depan Allah kita munajat, di tengah malam kita menangis mengingat semua hal-hal seperti itu gitu. Itu yang dibilang penyesalan, yang benar-benar penyesalan. Ya. Baru kita akan tahu tobat kita diterima apa enggak. Biasanya rasanya doang ya, karena yang bisa diterima apa enggak yang nggak tahu, Allah yang tahu. Cuma tanda-tandanya ada. Itu nanti ada di kitab Tanbihul Ghafilin, itu ada 10 tanda-tanda orang diterima tobatnya. Itu adanya malam Kamis berarti gitu. Ya. Lalu langsung ke halaman 227. Ya. Wa min ayatil khauf, itu aja nih. Ini rojak udah cukup tuh ya.
Wa min ayatil khaufi wasayasati qauluhu ta'ala, dan juga ayat-ayat tentang rasa takut dan strategi-strateginya. Ya qauluhu ta'ala, Allah berfirman ya ibadi fattaquni. Ya. Zumar ayat 16. Surat Zumar ayat 16 Allah mengatakan wahai hambaku, ya, takutlah kepada aku. Ya. Gitu doang Allah ngomongnya. Ya Allah pada ngomongin takut apa sama gue? Wah, ini kita sebenarnya harusnya takut. Atau di dalamnya dikatakan ya ibadi fattaquni ay fakhafuni, ya. Takutlah kalian, takwalah kalian kepada aku, atau takutlah kalian kepada aku. Wala tata'arradu lima yujabu sukhti. Jangan kamu memperlakukan dari apa-apa yang mengharuskan akan kemurkaanku. Marah, maksudnya paham nggak? Wahai hamba-hambaku, jangan kamu nggak takut sama aku. Maksudnya jangan kamu melakukan sesuatu yang mewajibkan aku menyiksa kamu. Gitu. Allah aja nggak tega sebenarnya. Dan api neraka pun nggak tega ngebakar kita sebagai umat muslim. Tetapi karena konsekuensi kata api neraka, karena konsekuensi orang yang berbuat dosa aku harus bakar, akhirnya aku terpaksa untuk membakar orang-orang muslim. Itu. Allah pun bilangnya begitu ya, jangan sampai kamu melakukan yang membuat aku menyiksamu. Kata Allah gitu. Takutlah kepadaku, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jangan kamu melakukan pelanggaran dan akhirnya aku wajib menyiksa kamu. Ini ayatnya. Allah sendiri nggak tega sebenarnya apa kita ya? Sampai bilang begitu, jangan apa? Jangan ngerjain sesuatu yang bikin akhirnya gue wajib nyiksa lo. Gitu. Ini kita sebenarnya disayang sama Allah, cuma kitanya kata ya dikerjain, ya udah dah, gue siksa dah. Sebenarnya Allah nggak mau, cuma ya gimana? Udah dikasih tahu nih ayat-ayat Quran, kita udah diperingatin. Lalu apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la yurja'un, gitu. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah mengatakan apa hasibtum annama, apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya apa-apa yang kami ciptakan untuk kalian main-main? Ya, maksudnya apa kalian mikir aku ciptain manusia atau main-main? Serius ini. Tempatnya cuma dua, surga atau enggak neraka. Serius. Kalau mau masuk Islam, masuk yang benar, jangan pakai main-main. Tempatnya cuma dua, dan tempatnya serius. Kalau nggak enak banget, menderita banget. Jadi jangan main-main, kata Allah. Jangan main-main jadi manusia. Mau masuk Islam apa enggak? Kalau masuk Islam yang serius, jangan main-main. Ya, lucu. Ini kita kan jadi kayak laibun walahun, main-main. Padahal ini konsekuensinya serius. Ya. Masa kalau orang main bulu tangkis misalnya gitu, main bercanda-bercanda, padahal ini yang kalah dibunuh. Lucu kan, aneh kita lihat. Ini orang main bercanda gitu, iyalah. Orang yang lihat bingung, pusing nih gimana sih? Padahal kan yang kalah mesti dibunuh. Tapi kok kayak main-main aja. Ini kita, padahal kita tahu tempat itu surga atau neraka. Kalau neraka luar biasa perahnya. Kok kita hidup santai-santai aja? Ya, udah jalanin agama begitu-gitu aja. Itu analogi tadi begitu, kayak orang main bulu tangkis, padahal kalau yang kalah itu harus dibunuh. Tapi kita lihat mainnya bercanda, kita bingung. Ini orang gak ada takut-takutnya, kan kalah dibunuh. Begitu. Makanya Allah hampir ngomong ahawastum annama khalaqnakum abasan, apa kamu pikir aku ciptain kalian main-main? Serius, tempatnya entar serius. Ya. Wa annakum ilai, apa kalian bakalan tidak pernah kembali? Apa kalian pikir kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kata Allah gitu. Nanti bakal pulang ke sini. Gitu. Ya. Kalau nggak balik ke Allah sih nggak apa-apa. Cuekin aja sama Allah, lu mau main-main ke apa? Lu balik ke sini, serius. Gitu. Ya. Ini ayat yang mulai nggak enakin ya, karena udah pakai khauf. Udah kita pindah ke khauf begitu, udah mulai agak kenceng Allah. Nah ini sebenarnya buat kita lebih utamanya, kalau anda lihatnya, untuk kita orang-orang yang di akhir zaman, yang udah ujung-ujungnya mendekati kiamat, lebih baik membuka
lebih banyak tentang bab khauf. Ya, kenapa gitu? Karena dunia ini terlalu senang buat kita. Dunia ini di akhir zaman ini kita selalu dimanjakan dengan kesenangan-kesenangan dunia yang akhir melalaikan kita. Makanya justru butuh bab khauf, rasa takut-takut kepada akhirat. Ya, makanya sekarang kalau orang di dunia zaman sekarang serba nikmat, serba enak, lalu ditambah dengan bab roja, makin ngablo. Ya, keadaan sebegitu dimanjain sama dunia, terus babnya yang dikasih roja terus, harapan-harapan, makin jauh daripada ketaatan nantinya. Makanya kita harus lihat keadaan kita terlalu senang. Ya, salah satu contohnya aja ngaji kita aja yang namanya senang aja jadi lalai. Apa? Ini ngaji ke sini kan naik motor. Senang. Zaman dulu. Bayangin. Kalau dari Pondok Labu ke sini ngaji aja itu dari asar udah jalan. Pondok Labu ke sini ngaji bayangin tuh. Ngajinya habis maghrib. Jalan kaki kalau ada naik sepeda dari Pondok Labu jam habis asar naik asar udah jalan. Kita segini senang ya, makanya terlalu nikmat udah. Makanya harus yang ditekenin adalah bab rasa takut. Itu. Sama gerimis-gerimis sedikit udah malas datang kan gitu. Ya, ini terlalu dimanjakan dengan keadaan. Ya dulu beli rokok aja sekarang dari Pertani dulu sampai ke depan aja berat jalan kaki. Kalau nggak ada motor, gitu. Ya. Padahal dulunya kalau orang dulu jalan dari sini ke Kalibata Mall juga biasa ya. Sekarang, lalu kalau jalan Kalibata Mall, enggak lah jauh begitu udah ya. Karena terlalu dimanjakan dengan motor, mobil, handphone. Ya kan kayak udah surga sekarang. Sekarang hidup kayak surga kalau duit banyak, kayak kak, tatit, paket, gitu, tatit, ojek, gitu. Apaan aja bisa datang sendiri. Ya, kayak di surga kan? Itu terlalu dimanjakan. Lalu kita membahas tentang bab roja, makin jauh. Keadaan kita yang udah kayak gini terlalu dimanjakan dengan keduniaan, dan setan juga selalu turun ribuan setan setiap harinya untuk mensesatkan kita. Makanya yang dia harus didalamin adalah bab khauf, rasa takut dengan kehidupan setelah ini. Ada neraka, ada siksa kubur. Ini yang harus selalu diingat. Makanya ini yang harus saat kita dimanjakan dengan dunia, dengan kelalaian dunia ini, ya Allah menegur, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Ini kalau kita lagi lalai, lagi senang-senang di dunia, lagi main game mulu, ya, terus azan kita cuekin, main game aja sampai lupa dan jam berapa nih. Ingetin ayat ini. Allah akan ngomong, itu kita lagi begitu tuh. Sebenarnya Allah ngomong, apa ente kira ente dibikin buat main-main? Ya, apa ente pikir ente bakal dibalikin ke akhirat? Hati-hati, jangan main-main aja. Neraka nih urusannya kalau ente mati. Gitu, makanya kita justrunya kayaknya memang butuhnya adalah kayak gini, karena terlalu lalai udah, dilalaikan dengan kesenangan dunia. Ya, ini kabur ke sini. Itu lalu di dalamnya ada ayatnya nggak ada tuh, apa hasibtum annama khalaqnakum abasan, di bawahnya ada tuh ditafsirkan di sini inna lam nakhlukum yal talhiyan bikum, sesungguhnya tidaklah kami menciptakan kalian talhiyan secara main-main, wa inna ma khalaqnakum ta'abbudakum, ya lita'abbudakum, justru kami menciptakan kalian agar kalian mengabdi, ya apa ma khalaqtul jinna wal insa wa nujazikum ala a'malikum, yang kami akan membalas segala amal-amal perbuatan kalian. Jadi jangan main-main. Ya. Lalu ayat mana lagi tuh? Lanjutnya itu yang di bawahnya lagi, An-Nisa ayat 123. Ya, ayat 20 pada 123. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab wa may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasiron. An-Nisa 123. Apa itu artinya? Laisa, tidaklah menurut angan-angan kalian, wala amani ahli kitab, dan juga bukan menurut angan-angan para ahli kitab,
Dikatakan wa ma ya'mal su'an, siapa orang yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas, yujza bih, Allah akan membalas baginya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan, dan tidaklah dia bisa menemukan selain Allah penolong, dan juga tidak dia menemukan selain Allah daripada pelindung. Waliyan wala nasyiran. Kalau udah urusan sama Allah, gak ada yang bisa nolong. Ya. Ada mana teman-teman? Ayah sabul insanu ayat raku sudah. Ini di dalamnya ayat lain. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaihi la yurja'un. Terus ayah sabul insanu, oh yang itu ayah sabul saya lewat itu. Ayah sabul insanu ayat roka sudah, itu surat Al-Qiyamah ayat 36 kelewatan tuh. Di dalamnya dijelasin soalnya. Ya, ayah sabul insanu, ya, apakah dibiarkan aja manusia itu, ya, tanpa diminta pertanggungjawabannya? Ya. Apakah kalian mengira kalian dibiarin aja wahai manusia tanpa dipertanyakan pertanggungjawaban saat di dunia? Itu Allah tuh nanya begitu. Ayah sabul apa kalian pikir manusia itu tidak akan ditanya, ditinggalin aja tanpa diminta pertanggungjawabannya? Enggak, ditanya entar. Ya, yang paling berat kan karena si hisab itu yang halal aja dihisab, yang haram langsung disiksa. Jadi yang dihisab tuh yang halal, dari mana kemana. Yang haram kagak ditanya di akhirat. Jadi jangan mikir pas dihisab di akhirat itu amal-amalan yang haram, ya enggak, yang halal doang. Yang haram udah pasti disiksa. Gitu. Yang halal tuh ditanya, kamu dapat dari mana? Terus kemana kamu keluarin? Itu yang ditanya. Yang halal ya. Yang haram nggak pakai ditanya. Ya, langsung aja. Ini siksaannya berarti segini. Langsung disebutin siksaannya. Ya. Nah, Nabi Sulaiman itu sampai diriwayatkan mengatakan 500 tahun dalam sidang di abad Padang Mahsyar, ya, di persidangan hisab 500 tahun karena harta halalnya banyak banget. Akhirnya sampai 500 tahun dihisab. Yang halal aja dihisab sampai 500 tahun. Karena Nabi Sulaiman hartanya halal semua, dihisab sampai 500 tahun. Yang haram, yang nggak ada. Kalau yang haram langsung disiksa, nggak pakai dihitung. Itu ingat, pikirin ini. Di akhirat itu yang dihisab adalah yang halal. Kalau yang haram cuma dihitung-hitung doang. Nih siksanya apa ya? Oh, siksanya gini ya. Tadi kamu nih baru neraka nih, nama modal-modal siksanya gitu. Ya, dikasih resep tuh malaikat neraka, dikasih resep nih modal-modal siksa buat dia gitu. Oh ya, goreng, tumis begitu lah di neraka. Ya, namanya kasih resep. Terus ya, itu ada di dalamnya tuh ayah sabul insan, ya. Itu di bawahnya ada muhmalan wala yu'mar, ya, wala yunha. Ataukah manusia memikirnya kalau dia nggak diminta pertanggungjawaban atau diterlantarkan begitu aja, la yu'mar, dia nggak diperintahin, nggak dilarang. Jadi kita diciptain di dunia ini nggak ada aturan gitu, nggak dilarang, nggak serah, ya, nggak begitu kan. Manusia diciptain diterlantarin aja gitu, lahir di bumi belum, udah nggak ada syariat apa serah manusia mau ngapain. Nggak begitu. La muhmalan, tidaklah manusia itu ditelantarkan. La yu'mar, dan tidak diperintah, nggak ada perintahnya gitu. La yunha, nggak ada larangan. Ya bukan kehidupan kalau begitu. Ya, wala yukallifu fi dunya wala yuhasabu fil akhirah. Apakah manusia mikir tidak ada beban di dunia atau ditugaskan sholat 5 waktu itu, menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu namanya kalafa. Apa beban yang Allah beri? Menjauhi larangan, menjalankan perintah, itu mukallaf, orang-orang yang dibebani syariat. Kita ini mukallaf. Ya. Wala yuhasab, apakah manusia berpikir tidak akan dihisab di akhirat? Dihisab kan? Ya. Lalu laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, bukanlah dengan angan-angan orang kalian dan angan-angan orang-orang ahli kitab. Maksudnya apa? Laisa ma wa'adallahu minas thawabi yanalu bi amanikum ayuhal muslimun. Bukanlah dari apa-apa yang Allah janjikan akan pahala
mencapai akan pahala itu bi amanikum, dengan angan-angan kalian wahai orang-orang muslim. Maksudnya apa? Apa-apa yang Allah janjikan tentang pahala nggak bakal sampai dalam pandangan kita. Kayak gimana bentuknya pahala? Gitu. Walau bi amani ahli kitab, dan juga nggak sampai angan-angan ataupun pemahaman pandangan orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani dulunya juga tentang masalah pahala itu seperti apa ya, ganjaran yang Allah akan berikan ya. Apa tuh? Wa innama yunalu bil imani wal amali sholeh ya. Dan maksudnya di sini sebenarnya lebih ke bahasanya, nggak bisa kita mendapatkan pahala dari Allah, surganya Allah dengan berangan-angan tapi nggak ngaji, nggak sholat, nggak puasa, ngayal aja ya Allah kayak gitu, nggak bisa ya, ngayal untuk bisa mendapatkan surga ya. Tetapi untuk mendapatkan pahala-pahala dan janji-janji Allah berupa surga itu ya harus bil iman, dengan iman, wal amalis sholihi, dan juga bil amalis sholih, dengan amal-amal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik dan keimanan kepada Allah. Wakila laisal imanu bil tamanna, ada yang mengatakan tamani di sini boleh. Tidaklah, bukanlah orang yang beriman dengan khayalan, beriman dengan menghayal aja. Jadi cuma ngomong doang, saya beriman tidak Tuhan, yakin itu Allah ya. Walakin ma waqaru lagi waqara fil qalbi, tetapi apa-apa yang dibilang iman itu ma waqara fil qalbi, waqura, apa-apa yang teguh tetap ada di dalam hati, wasadaqahu bil amal, wasadaqahu bil amal, wasadaqahul amalu, dan dibuktikan dengan amal ya. Yang dibilang iman adalah yakin di hati dan ada kerjaannya. Kalau cuma orang ngaku, makanya nih nggak dikatakan orang beriman kalau ngoceh aja ya, jalanin kagak ya. Jadi iman itu keteguhan di hati dan juga menjalankan ya. Makanya kita harus ya, gimana ya, banyak sih konsep-konsep di Al-Quran tentang bagaimana kita ya memahami bab-bab itu semua. Tapi kadang-kadang kita kan baru teori bab tawakal ya, ya kan, ini bisa terucap nih, tapi dalam kesehariannya Anda lihat jauh masih gitu dalam prakteknya, takut buat gak punya duit. Nah ini sih ngomongnya doang tawakal, tapi dalam praktek jauh. Nah ini kita harus renungin, kita nih takutnya nih iman kita masih iman yang tamanai, iman yang angan-angan doang, yang diucapin sama yang diperbuatin beda ya. Bab tentang takdir ya, kita yakin sama takdir, tahu ada kesusahan dikit nggak terimain, gini-gini amat hidup. Nah ini bohong lagi dalam kenyataannya. Jadi yang dibilang iman itu keyakinan kuat di hati, lafaz mungkin juga keluar, tapi membuktikan kebenaran itu dengan pekerjaan. Jadi yang diyakini sesuai sama yang dijalani. Ini yakin doang, Allah dan Rasul ada di hati gue gitu. Ada masalah dikit, agama apa mungkin gitu ya. Ini kan jadi omongan doang, tapi prakteknya enggak. Ini iman kita harus makanya mendingan jangan ngomong dah gitu ya. Kita harus tahu diri bahwa ya jangan sih serahin aja sama Allah dah gitu ya, tawakal aja. Ini aku kapan coba untuk kurangin ucapan-ucapan yang terlalu tinggi. Kita jujur, harus introspeksi sejauh mana udah kita berbuat gitu. Ya. Jadi iman kita ini harus kita coba untuk keteguhin dulu di sini. Jangan di sini ngoceh mulut doang lo kayak Tuhan gitu kan. Jadi ntar ada ungkapan begitu, mulut doang lo kayak Tuhan, kelakuan lo setan gitu. Jadi mulutnya bener buat ngomong, tapi buktinya kagak. Ya, kalau mulut ngomong Allah begitu mulu, tapi dalam kenyataannya ya jabatan gitu ya, duit begitu. Tapi kalau di mulut Allah, ini kan ya mengerikan. Kita kalau begini bahaya. Jadi usahain jangan terlalu banyak komentar, perbaiki ini dulu dan buktiin aja dulu ya. Banyak berbuat daripada berbicara. Buktiin dengan dikatakan wasadaqahu al amalu, dan
membuktikan dengan amal perbuatan. Keimanan itu buktinya ya. Ya, jangan mengecehnya. Usahain justru gimana caranya semakin dalam ketauhidan untuk jangan banyak komentar, tapi banyak buktiin. Itu. Ya. Lalu ada lagi lebih ke lantana wala amani wa may ya'mal su'an yujzabih. Siapa orang yang melakukan amal buruk akan dibalas. Itu ada di bawah. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 dari bawah tuh. Wa may ya'mal su'an yujzabih. Siapa orang yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas. Ada diganjar akan perbuatan buruknya itu. Ajilan au ajilan. Sekarang ataupun ntar di akhirat. Ini ayat Quran nih. Siapa orang yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas, akan diganjar sekarang ataupun nanti di hari kiamat. Ya, atau mungkin dua-duanya, di dunia juga, tadi akhirat juga. Ya. Kayak kaum Ad, kaum Samud itu di dua-duanya, dunia juga, di akhirat juga. Bahkan yang di dunia itu tidak mengurangi siksa yang di akhirat. Gitu. Ya. Yang kemungkinan di dunia juga, di akhirat juga apa? Durhaka orang tua, ama zolimin tanah. Itu dunia akhirat juga. Ya. Lama ruya annaha lamma nuzilat. Ya. Bahwa sesungguhnya ayat ini, ketika ayat ini diturunkan, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan tentang ayat ini, wa may ya'mal an yujzabi. Siapa orang yang melakukan amal buruk, perbuatan buruk, maka dia akan dibalas. Saat ayat ini turun, Abu Bakar mengatakan, "Faman yanju ma'ahada ya Rasulullah." Lalu siapa manusia yang bisa bebas dari perbuatan jahat? Emang ada manusia yang nggak pernah berbuat kejahatan gitu atau keburukan? Keburukan sih, bukan kejahatan. Ya, makanya Abu Bakar Siddiq, nih Abu Bakar Siddiq aja namanya orang ya hitungannya di bawah Nabi Muhammad masih ngomongnya begitu. Apa ada ya Rasul orang tidak pernah berbuat kesalahan? Ya, nggak merasa suci loh. Kalau sekarang ada orang yang baru tingkatan jadi kiai atau apa udah merasa nggak pernah salah, apa? Ini Abu Bakar aja masih mikir, malah justru dia mikir gitu, apa ada ya Rasul orang tidak pernah berbuat keburukan? Ya, berarti semua orang pasti dibalas dong. Begitu mikirannya Abu Bakar Siddiq kan? Karena Abu Bakar Siddiq mikir, wa may ya'mal su'an, siapa orang yang melakukan perbuatan buruk, maka dia akan dibalas atas perbuatan buruknya itu. Nah, Abu Bakar mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, apa ada orang yang tidak pernah berbuat buruk? Gitu. Berarti semua orang bakal dihukum dong. Gitu. Ya, qala alaihi salatu wassalamu, Nabi menjawab, amma tahzan. Ya, amma tamaradu. Ya. Ahazana yahzanu. Amma tahzanu, amma tahmradu, amma yusibuka al-awami lu'awa'a gitu. Ini artinya, tidakkah kamu pernah sedih? Gitu. Tidakkah kamu pernah sakit, wahai Abu Bakar? Apa amma, bukan tidak sih, amma itu artinya adapun saat kamu sakit, kamu sedih, dan yusibuka, kamu ditimpa dengan kesukaran hidup, itu adalah balasan daripada perbuatan buruk kita. Ya. Jadi mungkin Nabi balikin, apa ada orang yang nggak pernah sakit? Apa ada orang yang nggak pernah sedih? Apa ada orang yang nggak pernah susah? Berarti kenapa orang pasti mengalami itu? Karena emang tidak ada manusia yang terlepas dari keburukan. Dan itulah balasannya. Ya, kata Allah, wa may ya'mal su'an, siapa orang yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas. Balasnya berupa apa? Kita pernah sakit. Kalau kita sakit itu sebenarnya dibalas. Kita sakit, kita lagi sedih. Nah kalau sedih terus kayaknya banyak rasanya kalau sedih aja deh. Ya. Atau kita mendapat kesulitan, kesengsaraan, ditimpa dengan musibah atau apa, itu sebenarnya adalah balasan. Kata Nabi begitu. Ya, qala bala ya Rasulullah. Ya. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah. Qala wa zalika. Ya begitulah kata Imam Muhammad, begitulah cara Allah membalasnya. Ya.
atas keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kata Zakarahul Baidawi. Begitulah dalam kitab Baidawi. Sampai sini aja. Saya ada empatnya lihat hadratin Nabi Syaitullah. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Rasulullah Nasyadu Mustaqim Syadu Adillah ربنا كن الحمد يا رحمن الرحيم الحمد يا رحمن الرحيم الحمد لله مرحمنا ورحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا ارحم الراحمين صلى الله محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.